kami persilakan untuk Profesor Ida Bagus Rahmadi Supancana untuk membawakan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama saya mohon izin untuk menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi, dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Sudan Arif Fahrullah, teman lama saya, yang dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Dukcapil sudah berkenan memberikan kepada kita satu keynote speech yang saya nilai luar biasa. Luar biasa karena pertama menunjukkan betapa besarnya jumlah data yang dikelola di Indonesia, tapi pada sisi lain juga menunjukkan betapa besarnya keinginan untuk melindungi data pribadi sebagai privasi. Itu sesuatu yang sangat patut kita hargai. Saya sangat mencatat poin-poin yang disampaikan oleh Prof. Sudan sebagai arahan bagi kita semua, terutama bagi sektor publik tentang pentingnya perlindungan data pribadi, ya, sebagai bagian dari perlindungan privacy, perlindungan human rights kita. Yang kedua, dari sektor badan usaha, saya juga menyampaikan terima kasih, ada perhatian yang luar biasa dari sahabat saya, Ibu Luke Larasati Agustina. Beliau mantan Deputi Jaksa Agung Muda bidang tata usaha negara yang sekarang menjadi komisaris independen di Bank Mandiri. Salah satu lembaga yang tadi disebut oleh Prof. Sudan sebagai lembaga yang mengelola data pribadi yang luar biasa besarnya. Dari 20 itu, saya baca tadi ada termasuk di dalamnya adalah dari Bank Mandiri. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang berkenan mengikuti, baik dari private sectors maupun public sectors, terutama ini pesertanya jumlahnya luar biasa, pasti karena leadership daripada Prof. Sudan. Saya lihat yang masuk itu banyak sekali dari Dinas Dukcapil seluruh Indonesia. Dan bahkan saya cermati ada yang dari KBRI dari Australia. Ya. Jadi perhatian yang luar biasa itu sangat memberikan kebesaran jiwa kepada kita, ya, untuk bisa terus melindungi data pribadi setiap warga negara Indonesia. Nah, saya mohon dibantu oleh panitia untuk di-share materi yang akan saya sampaikan. Saya menyampaikan satu materi yang sederhana, ya, yaitu siapkah berkarir sebagai pejabat pelindungan data pribadi untuk mengantisipasi berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Saya tahu keinginan pemerintah dan parlemen, juga dorongan dari masyarakat luar biasa untuk segera menyelesaikan RUU ini menjadi undang-undang, dan saya dengar ditargetkan bahwa pembahasan undang-undang ini di Komisi 1 bisa diselesaikan pada bulan Juni, ya. Meskipun ada isu yang mungkin harus dikompromikan, ya, antara pemerintah dan juga DPR yang terkait dengan regulator dalam konteks perlindungan data pribadi ini. Ya. Tadi Profesor Abu Bakar Munir telah memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang bagaimana dalam dunia global, ya, itu ketentuan-ketentuan tentang perlindungan data pribadi sudah menjadi sesuatu yang sifatnya mandatory. Lebih dari 100 negara memiliki undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Dan perlindungan data pribadi ini bagus, baik untuk kepentingan bisnis maupun juga untuk kepentingan pelayanan publik. Ya. Oleh karena itu, kita mengambil topik kesiapan sektor publik
dan dunia usaha di dalam mengantisipasi pengimplementasian daripada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya, slide selanjutnya. Ya, ini sistematikanya sederhana, pengantar, kemudian kita akan memberikan sedikit gambaran tentang tugas pokok daripada Data Protection Officer, kemudian apa kualifikasinya, dan untuk menjadi seorang Data Protection Officer tentu dibutuhkan suatu kualifikasi tertentu, ya. Dan kualifikasi tertentu itu tentu dipenuhi dengan pelatihan berbasis kompetensi, ya, competency based training, ya. Dan dari situ kemudian ada sertifikasi atau certified data protection officers yang kemudian bisa menjadi data protection officers baik untuk sektor publik maupun untuk sektor atau dunia usaha. Next slide. Ya, Ibu dan Bapak sekalian, tadi saya sudah sampaikan bahwa perkembangan pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi ini sudah hampir ke babak-babak akhir, ya. Dan dari RUU tersebut ada mandat di ketentuan pasal 45, saya mohon maaf, di ketentuan pasal, bukan pasal 43, tapi di ketentuan pasal 45 itu memandatkan bahwa setiap data controller atau pengendali data ya wajib memiliki data protection officers, baik pengendali data pada sektor publik maupun pengendali data pada sektor privat. Ya. Oleh karena itu, maka bagi pengendali data, siapapun yang bertindak sebagai pengendali data atau data controller dan juga pemroses data atau data processor perlu menyiapkan pejabat pelindungan data pribadi atau data protection officer sedini mungkin. Sehingga kita mengharapkan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu bisa berlangsung secara efektif, efisien, dan koheren, dan tujuan daripada intervensi dalam bentuk regulasi itu tercapai. Nah, pertanyaannya adalah, siapkah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian menjadi seorang pejabat pelindungan data pribadi atau data protection officers? Tadi Profesor Abu mengatakan bahwa data protection officers itu menjadi salah satu jabatan yang sangat seksi, ya, the sexiest job katanya, ya, karena tidak hanya dari sisi penghasilan yang ditawarkan sebagai data protection officers yang tadi digambarkan dalam slide-nya Profesor Abu Bakar Munir, tetapi data protection officer bisa memainkan peranan yang penting di dalam suatu korporasi. Sebagai bisa chief information officers, bahkan bisa menjadi mini chief executive officers. Ya. Ini satu pekerjaan baru pada era baru, tetapi yang sangat menjanjikan. Next slide. Ya, oleh karena kewajiban dalam undang-undang itu nanti, maka tentu saja setiap data controller wajib ya menunjuk data protection officers. Dan seorang data protection officer itu tentu perlu memiliki kualifikasi ya. Dari sisi ekspertisnya, dari sisi keahliannya, dari sisi pengalamannya ya, dan lain sebagainya. Dan posisi DPO ini seperti saya sampaikan tadi sangat penting ya ke depan untuk memastikan kepatuhan penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan yang melindungi data pribadi ya warga negara kita dan lain sebagainya atau orang-orang yang ada di Indonesia. Dan tugas pokok dari DPO tentu saja yang pertama memberikan saran ya masukan kepada pimpinan apakah itu lembaga-lembaga atau badan-badan publik ataukah itu korporasi yang terkait dengan perlunya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi ya. Kemudian juga mendorong awareness ya, kesadartahuan ya, sampai juga membantu di dalam melakukan apa yang disebut dengan data protection impact assessment, analisis dampak yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, ini adalah hal-hal yang nanti akan menjadi materi yang akan kita juga sampaikan di dalam pelatihan berbasis kompetensi dalam DPO training. Ya. Selanjutnya, slide selanjutnya, ya kita berikan gambaran sepintas ya tentang kualifikasi
data protection officers, yang pertama tentu harus memiliki pemahaman tentang konsep dan prinsip pelindungan data pribadi. Ini kita bisa lihat pada next slide. Ya. Next slide, slide selanjutnya. Ya, ini pemahaman tentang konsep dan prinsip perlindungan data pribadi. Jadi pertama-tama tentu kita harus memahami konsep tentang apa itu privacy. Ya. Privacy itu modelnya apa saja. Kenapa privacy itu perlu dilindungi? Ya. Dan data pribadi itu termasuk privacy yang mana? Ya. Termasuk information privacy. Kemudian data pribadi, itu ada data pribadi yang sifatnya generik, tetapi ada juga data pribadi yang sifatnya sensitif. Secara umum, dalam konteks pelindungan data pribadi, ya, sifatnya bahwa data itu seminimum mungkin ya dikumpulkan, diproses dan diseminasi. Ya. Nah, apalagi data-data yang sifatnya sensitif. Kemudian, Ibu dan Bapak sekalian, sebagai seorang data protection officer tentu juga perlu memahami prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Ya. Tadi Profesor Abu Bakar Munir menjelaskan kepada kita bahwa rezim pengaturan internasional itu luar biasa, yang di dalamnya ada prinsip-prinsip tentang perlindungan data pribadi, dari OECD Guidelines 1980 sampai yang dianggap sebagai aturan yang sifatnya golden rules yang ada pada misalnya European Union General Data Protection Regulations yang mulai berlaku 25 Mei 2018. Nah, prinsip-prinsip itu antara lain ini, lawful, lawfulness, fairness, and transparency, baik di dalam pengumpulan maupun pemrosesan data pribadi. Ya. Kemudian data pribadi itu dikumpulkan hanya untuk maksud-maksud tertentu, ya, untuk tujuan-tujuan tertentu, maka yang dikumpulkan hanya yang terkait atau relevan. Oleh karena itu sesuai juga dengan prinsip data minimization. Jadi data, kalau misalnya seseorang diminta mengumpulkan data pribadinya untuk kepentingan persetujuan aplikasi kartu kredit misalnya, maka hanya data-data yang sangat relevan dengan aplikasi kartu kredit itu saja yang dikumpulkan, tidak terkait dengan data-data lain yang tidak relevan. Ya. Demikian pula data harus akurat termasuk juga up to date. Kemudian ada storage limitation, data integrity, confidentiality, and security yang tadi telah disampaikan oleh Prof. Sudan. Kemudian juga akuntabilitas dalam data dan juga data protection by design and by default. Artinya sejak semula ya, segala sesuatunya dirancang sedemikian rupa untuk melindungi data pribadi seseorang di dalam setiap proses pemrosesan data, pengumpulan data sampai dengan diseminasi dan distribusi data pribadi. Next slide. Nah, ini tentang pemahaman tentang peran DPO. Ya. Jadi DPO bertanggung jawab atas tugas yang diberikan berdasarkan kebijakan pelindungan data pribadi yang ditetapkan. Jadi ada data protection policies dan dia bertanggung jawab untuk mengimplementasikan data protection policies tersebut. Kemudian tugas yang lain adalah meningkatkan kesadartahuan tentang kebijakan pelindungan data pribadi. Jadi raising awareness dari policies atau kebijakan tersebut. Kemudian memberikan pelatihan bagi staf yang terlibat dalam operasi pemrosesan data. Jadi training staff involved in processing operation. Kemudian melakukan audit sebagaimana dibutuhkan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Conducting audits requires under those policies. Next slide. Ya, ini tentang pemahaman tentang akuntabilitas DPO, tentang bagaimana misalnya persetujuan yang harus diperoleh dari data subjek terkait dengan pemrosesan data. Ya. Kemudian memahami hak-hak dari subjek data termasuk hak untuk mengajukan keberatan, kemudian langkah-langkah teknis dan organisasional yang diperlukan, perlindungan data pribadi by design and by default, dan lain sebagainya. Ya. Termasuk melakukan analisis dampak bagi pelindungan terhadap data pribadi atau data protection impact assessment. Next slide. Ya, di samping itu, data protection officers juga perlu memiliki kemampuan mengembangkan kepatuhan terhadap program pelindungan data pribadi. Dari penilaian terhadap kegiatan pemrosesan data, mengembangkan kebijakan pelindungan data pribadi, melakukan pelatihan pelindungan data untuk meningkatkan kesadartahuan, kemudian menerapkan pengendalian untuk mengurangi dan memonitor risiko, memonitor kepatuhan, sampai dengan membuat pelaporan dan melakukan review tahunan.
Ya, ini adalah kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang data protection officers. Next slide. Nah, dalam konteks itu, Ibu dan Bapak sekalian, untuk bisa memenuhi kualifikasi sebagai data protection officers, certified data protection officers, maka memang diperlukan satu pelatihan, ya, satu pelatihan berbasis kompetensi oleh fasilitator dan organisasi yang kompeten, ya, Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia terdiri dari para profesionals yang memiliki kompetensi, baik dari sektor publik maupun sektor swasta, dan setelah menjalani pelatihan itu ada uji kompetensi, dan ujung-ujungnya ada sertifikasi kompetensi. Ya. Dan dalam konteks itu kami mengembangkan satu competency-based training yang berdasarkan kepada standar internasional, juga berdasarkan pada international common practices and best practices, tetapi secara tailor-made, ya, kita desain sesuai dengan undang-undang perlindungan data pribadi yang nanti akan berlaku. Ya, jadi sangat realistis, ya, berstandar internasional, sesuai dengan international common practices and best practices, tetapi sesuai juga dengan kebutuhan real Indonesia. Dan dalam konteks itu maka modul pembelajaran dalam pelatihan ini terdiri dari 10 modul, ya, tentang DPO, tentang pengantar privasi dan pelindungan data pribadi, kemudian rezim pelindungan data pribadi baik pada tataran internasional, regional maupun nasional, kemudian penerapan undang-undang pelindungan data pribadi, kemudian juga aturan pelindungan data pribadi dan kewajiban korporasi dalam konteks korporasi, kemudian kebijakan pelindungan data pribadi, bagaimana menyusunnya, mengimplementasikannya, dan lain sebagainya, kemudian apa yang menjadi hak-hak subjek data yang harus dilindungi, kemudian keamanan pemrosesan pengelolaan data pribadi, sampai dengan transboundary flow of personal data, karena data pribadi ini juga dibutuhkan untuk kepentingan perdagangan, investasi, keuangan, dan lain sebagainya. Dan harus difasilitasi agar di satu sisi transboundary flow of personal data itu bisa berlangsung, tetapi pada sisi lain hak-hak dari subjek data bisa dilindungi secara baik. Dan di modul 10 kita akan bicara tentang bagaimana implementasi dan enforcement-nya. Next slide. Saya rasa itulah Bapak dan Ibu sekalian satu gambaran dalam rangka mengantar kita semua, ya, terutama kesiapan kita di dalam menghadapi implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kalau Singapura, satu negara yang kecil yang terdiri dari sekitar 5 juta penduduk, memiliki sekitar 30.000, ya, 30.000 DPO, kita bisa bayangkan Indonesia tentu bisa memiliki lebih dari 30.000 DPO, dan itu membutuhkan pelatihan berbasis kompetensi. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.